Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 21 September 2025. Pertama, disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, paduan suara vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. 2. Sehubungan dengan pelaksana program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan untuk menghubungi saudari Nadia Waromi di nomor telepon 0821 3972 0617. Ketiga, diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa dari urusan PSDM KP, program urusan pembangunan sumber daya manusia, kebudayaan dan penelitian, GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi anak yatim piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan pos pelayanan Bukit Saitun. Anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut: SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau koordinator beasiswa, yaitu Bapak Penatua Tohar Panjaitan dengan nomor telepon 0812 82 14 1412 dan juga bisa ditransfer ke rekening Bank Niaga dengan nomor rekening 7068 5898 1500 atas nama Sari Agustina Tampu Bolon. Keempat, diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian bahwa ibadah akhir bulan sekaligus penutupan bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 30 September 2025 waktu jam 18.00 atau jam 6 sore sampai dengan selesai, tempat gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana. Perlu diketahui bahwa tidak ada pengisi puji-pujian dalam ibadah tersebut karena ada pelaksanaan lomba paduan suara setelah ibadah. Kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, telah dibuka pendaftaran kateksasi CD baru pada tanggal 20 September sampai dengan 4 Oktober 2025. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Penatua Rocky Kawer dengan nomor telepon 0813 31 01 4849 atau dapat menghubungi koordinator rayon masing-masing.
Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 14 September 2025 yaitu ibadah subuh 31 orang, ibadah pagi 329 orang, dan ibadah sore 58 orang. Ketujuh, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natural. 8, perlu diketahui Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa akan dilakukan pemberkatan nikah kudus pada hari tanggal Sabtu 27 September 2025 waktu 15.00 atau jam 3 sore sampai dengan selesai tempat gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana. Sebagai pengantin pria, Joshua Angga Putra, anak dari Bapak Robert Ang dan Ibu Rosita Wanggai. Sebagai pengantin wanita, Erlin Stefani Sarwong, anak dari Syamas Bapak Robert Sarwong dan Ibu Melvin Frida Porumau. Berikut ini adalah surat masuk yaitu dari Badan Pekerja Klasis Mimika. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan surat masuk Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua tentang pemberitahuan Hari Doa Alkitab pada bulan September 2025. Terkait hal tersebut, Badan Pekerja Klasis GKI Mimika memberitahukan kepada PHMJ GKI seklasis Mimika agar dapat menentukan satu hari Minggu khusus di bulan September untuk diadakan satu kolekte dan hasil pemberian jemaat akan disetor langsung ke Lembaga Alkitab Indonesia cabang Jayapura. Surat masuk yang kedua dari Panitia HUT ke-69 GKI di Tanah Papua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka menyongsong perayaan HUT ke-69 GKI di Tanah Papua, lingkup klasis Mimika, Panitia HUT mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam mewujudkan tri panggilan gereja, khususnya diakonia. Melalui surat ini dengan penuh hormat, kami mengundang dan mengajak 15 jemaat besar di lingkup klasis Mimika, termasuk jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, untuk berpartisipasi dalam pelayanan diakonia. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa jemaat-jemaat besar memiliki kapasitas, tanggung jawab, dan kesempatan lebih untuk menopang saudara-saudara kita yang berada di jemaat pesisir klasis Mimika. Adapun diakonia natura ini akan disalurkan kepada 4 jemaat pesisir yaitu Jemaat GKI Immanuel Kokonau, Jemaat GKI Efrata Uta, Jemaat GKI Gideon Kalirma, Jemaat GKI Betel Kapiraya. Surat masuk yang terakhir dari Panitia Bulan Bina Keluarga. Sehubungan dengan perlunya dukungan lebih bagi Bulan Bina Keluarga, maka panitia memohon izin melakukan pencarian dana berupa basar makanan yang akan dilakukan pada hari ini, Minggu 21 September 2025 pada jam 10.30 setelah ibadah Minggu pagi ini. Demi kelancaran dan kenyamanan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian, pertama mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, kedua menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, yang ketiga pastikan HP dalam keadaan mute diam selama ibadah berlangsung, keempat pokok doa khusus amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Julius Gantiramang STH, Kantoria Paduan Suara Jemaat,
admin jemaat tim multimedia, organis superbis, Bapak Ibu majelis yang bertugas pada pengisi dan juga pengisi pujian di hari ini. Demikian warta ibadah minggu pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji syukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita dapat berkumpul bersama dalam rumah Tuhan di pagi hari ini untuk datang bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita hendak memulai ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian Mazmur nomor 84 pada bait yang pertama dan yang kedua. Alangkah elok rumahmu. ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk jemaat sekalian dan untuk saudara juga.
yang diam dalam rumahmu. Silakan kembali. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 100 ayat 1 hingga yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pujilah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 1 hingga yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegerangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rendah.
Ya Allahku, cahayamu. Dengarlah jemaat Sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya amin, ya di Golgota. Mendengar hukum Tuhan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang mendasari ibadah kita saat ini sesuai dengan kalender Gereja GKI di Tanah Papua dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 29 hingga yang ke-34. Kita persiapkan pembacaan dan diberi kesempatan kepada PW dari Rayon 3 untuk menyampaikan pujian yang sudah dipersiapkan. PW Rayon 3 disilakan.
memberkati pujian dari rayon 3. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Firman-Mu telah terbuka Tuhan, untuk kami akan baca, pelajari dan renungkan bersama di saat ini. Berotoritaslah Tuhan lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami ada dalam persekutuan kudus, merenungkan belajar firman-Mu di saat ini, kami memperoleh hikmat untuk memahami maksud-Mu di balik dari firman yang hendak kami pelajari, dan juga memperoleh kekuatan untuk akan melakukan setiap firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Imamat pasal 25 ayat 29 hingga yang ke-34 dengan perikop penebusan rumah. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota bertembok, maka hak menebus hanya berlaku 1 tahun. Mulai dari hari penjualannya, hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Jikalau rumah itu tidak ditebus dalam waktu 1 tahun, rumah dalam kota bertembok itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Pada tahun Yobel rumah itu tidak bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan pada tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun yang melakukan penebusan adalah seseorang dari antara orang Lewi, rumah yang terjual di kota pemiliknya itu haruslah bebas pada tahun Yobel. Sebab rumah-rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka di tengah-tengah orang Israel. Namun padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka tidak boleh dijual, karena padang itu milik mereka untuk selamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Berselamatlah orang yang ada di kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, tema kita dalam perenungan ini adalah Tuhan Sang Pemilik Tanah. Di sepanjang bulan September ini Bapak Ibu, kita berbicara tentang penebusan, dimulai dari penetapan Sabat dan tahun Yobel. Penetapan Sabat itu Bapak Ibu, Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk menyampaikan kepada orang Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir itu selama 1 tahun melakukan perjalanan dan beristirahat di kaki Gunung Sinai. Ya, itu tempat yang bagus Bapak Ibu. Di situ mereka beristirahat dan Allah menyuruh Musa untuk menyampaikan peraturan dan hukum yang menjadi ketetapan ketika mereka sampai ke Israel nantinya, atau ketika mereka sampai di Israel dan untuk akan memulai mengelola tanah yang Tuhan berikan itu, yang sudah menjadi pembacaan kita pada 3 minggu yang lalu. 3 minggu lalu kita belajar pentingnya mempersiapkan segala sesuatu. Orang Israel sebelum memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu, Tuhan mempersiapkan dengan peraturan dan hukum yang harus mereka taati. Pasti 3 minggu lalu kita belajar Bapak Ibu ya, melakukan sesuatu, persiapan itu menjadi penting. Macam menyanyi tadi, harus persiapan, jangan tiba masuk tiba akal, itu kadang kurang maksimal. Minggu lalu Bapak Ibu kita berbicara tentang penebusan tanah. Minggu lalu itu kita belajar tentang tanah itu jangan dijual. Kenapa jangan dijual? Karena itu milik kepunyaan Tuhan. Tetapi juga kita belajar dalam perenungan kita minggu lalu itu untuk bagaimana kita hidup ketergantungan itu kepada Tuhan. Yang menjadi kesimpulan kita pada perenungan minggu lalu. Lalu minggu ini Bapak Ibu kita bicara tentang penebusan rumah.
Penebusan tanah dan penebusan rumah ini hampir sama tapi beda-beda tipis begitu. Penebusan tanah itu ketika dijual bisa ditebus, dan ketika yang menjualnya tidak sanggup bisa minta tolong kepada kerabat untuk menebus. Tetapi ketika juga tidak bisa menebus tahun Yobel, tanah itu harus bebas. Beda dengan penebusan rumah. Perhatikan ayat yang ke-29. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota bertembok, maka hak menebus hanya berlaku 1 tahun. Mulai dari penjualannya, hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Masa expire tanah yang dijual, rumah yang dijual di dalam kota yang dikelilingi tembok itu masa expire-nya 1 tahun. Kalau tidak ditebus, dalam ayat yang ke-30 dia katakan, itu menjadi hak waris turun-temurun dari si pembeli. Dan rumah yang ditembok itu tidak bebas ketika tahun Yobel. Jadi ada perbedaan. Tanah dijual bisa ditebus dan bebas pada tahun Yobel, berbeda dengan rumah yang ada di kota ketika dijual tidak, kalau 1 tahun tidak ditebus menjadi milik dari yang membeli, dan tahun Yobel pun rumah itu tidak menjadi bebas. Perhatikan ayat yang ke-31 Bapak Ibu. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi tembok-tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan pada tahun Yobel rumah itu harus bebas. Di sini Bapak Ibu kembali lagi ke penebusan tanah. Dalam tanda kutip rumah-rumah yang ada di desa-desa yang tidak dikelilingi oleh tembok. Ketika dalam situasi dan kondisi tertentu dan menjual, bisa ditebus kembali. Dan bisa meminta tolong kepada sanak keluarga untuk membantu menebus, khusus rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi oleh tembok. Mereka boleh jual, bisa ditebus, dan juga bisa bebas nanti pada tahun Yobel. Lalu dalam ayat yang ke-32, mengenai rumah-rumah di kota orang Lewi, hak menebus rumah itu adalah pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Ini menarik Bapak Ibu. Orang Lewi sekalipun dia jual rumahnya di dalam kota bisa ditebus. Kalau dalam situasi tertentu dan tidak bisa menebus rumah itu, khusus orang Lewi, tahun Yobel bebas. Bebas dan kembali kepada orang Lewi yang mempunyai tanah itu. Jadi di sini ada perbedaan lagi. Perbedaan ke rumah kota-kota dan hampir sama dengan rumah-rumah yang ada di desa-desa. Lalu dalam ayat yang ke-34, namun padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka tidak boleh dijual, karena padang itu milik mereka untuk selama-lamanya. Ini yang menarik Bapak Ibu, dan ini yang kita mau pelajari nih, ayat yang ke-34. Bapak Ibu, orang Israel itu ada 11 suku. Ketika sampai di tanah Kanaan, Tuhan menempatkan di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Orang Lewi tidak ada di 11 suku itu. Yang menarik dalam pembacaan kita Bapak Ibu adalah setiap dari ke-11 suku itu di kota-kota dan dimanapun, di situ Tuhan menempatkan orang Lewi. Orang Lewi dalam pembacaan kita dikatakan tidak mendapat milik pusaka. Tapi dalam pembacaan kita melihat yang paling istimewa adalah orang Lewi. Pertanyaan, siapa orang Lewi Bapak Ibu? Orang Lewi, kalau Bapak Ibu ingat kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu, di dalam memikul itu tabut perjanjian itu, orang Israel itu kuat-kuat, tinggi-tinggi, besar-besar. Orang Lewi itu perawakannya tidak terlalu tinggi banget Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mempercayakan memikul itu tabut perjanjian Allah yang besar itu. Orang Israel yang tinggi besar itu yang
bukan mengklaim, karena memang mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tidak memberi kepercayaan kepada mereka untuk memikul tabut perjanjian itu. Yang dipercayakan adalah orang Lewi. Orang Lewi itu siapa Bapak Ibu? Orang Lewi itu adalah orang yang dipilih khusus oleh Tuhan. Orang Lewi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Itulah sebabnya di mana 11 suku itu Tuhan menempatkan. Tuhan selalu menempatkan orang-orang Lewi di situ. Kenapa Tuhan menempatkan orang Lewi di tengah-tengah orang Israel, Bapak Ibu? Orang Israel itu sudah dibentuk selama berpuluh-puluh tahun semenjak keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan itu. Pagi, siang, malam dibentuk Tuhan, membuat mujizat dan segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan mereka, Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak punya karunia untuk memberkati. Tuhan menempatkan setiap orang Lewi di tengah-tengah 11 suku itu, tujuannya satu. Orang Lewi lah yang bisa mengumpulkan mereka untuk mereka ada dalam persekutuan, untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Orang Lewi spesial. Diberi kebebasan Bapak Ibu. Silahkan jual, bisa tebus tahun Yobel, bisa bebas. Bahkan Bapak Ibu dikatakan disiapkan ladang. Orang Lewi tidak punya milik pusaka. Yang orang Lewi punya Bapak Ibu adalah Tuhan. Tuhan yang punya orang Lewi, bukan orang Lewi punya Tuhan. Tuhan yang punya orang Lewi. Orang Lewi tidak membawa diri Tuhan, aku mau jadi pembawa berkat Tuhan, aku mau jadi hamba, tidak. Atau ada yang Bapak Ibu temukan, orang Lewi datang cari muka sama Tuhan supaya dijadikan perpanjangan tangannya. Ada? Tidak ada. Tuhan yang memilih, bukan orang Lewi yang memilih Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang Lewi ini diberi keistimewaan. Bahkan dalam 11 suku itu, Musa bilang sama mereka yang 11 suku itu, kamu suku yang besar itu, kasih tanah banyak-banyak sama orang Lewi itu. Makin besar sukumu, makin besar tanah yang kau harus berikan kepada orang Lewi. Makin kecil sesuai dengan situasi kondisi sukumu tuh. Itu yang kau harus berbuat sama orang Lewi. Itu Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan mereka berikan yang terbaik Bapak Ibu. Mereka berikan tempat-tempat yang strategis, mereka berikan tempat-tempat yang subur. Memang sih Bapak Ibu, sempat saya ke Israel, tidak sempat ke situ sih, di mana orang Lewi dikumpul itu. Tapi kita punya guide, ini yang orang Mesir ini cerita. Nanti kamu di Mesir kamu lihat, Tuhan menempatkan orang Lewi itu, kamu lihat itu dia punya tempat bagus sekali, dia punya tanah subur sekali. Kamu lihat dong punya keturunan itu bagus-bagus orang Lewi itu kata. Mereka bilang, tapi kami tidak sempat saya lihat Bapak Ibu. Bahwa orang Lewi sangat spesial di mata Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita menghidupi firman ini dalam kehidupan kita yang hidup di dalam Yobel yang sejati. 3 minggu lalu kita berbicara tentang Sabat dan Yobel. Yobel yang sejati Bapak Ibu adalah Yobel yang diberikan oleh Yesus lewat kematian dan kebangkitannya di Golgota itu. Yesus mati dan kita bebas. Bebas dari dosa, bebas dari perbudakan, bebas dari perhambaan, bebas dari ketakutan. Kita hidup bebas di dalam Kristus. Itu Yobel. Yobel yang sejati. Jadi Bapak Ibu, saya mau kita lihat firman ini dari sudut pandang Yobel yang sejati. Kebebasan yang diberikan oleh Yesus. Jangan kita melihat Yobel ini dari tanah fisik. Karena ketika kita berbicara tanah fisik, kalau bulan Oktober besok ini Bapak Ibu 100 tahun Papua nih. Tanah yang kamu beli kamu mau kembalikan sama orang Papua. Mau? Tidak mau lah. Karena kalau kita mengikuti Yobel secara harafiah seperti orang Israel, itu harus dilakukan. Suka atau tidak suka kita harus lakukan. Tapi kita yang hidup di dalam Yobel yang sejati melihat tahun pembebasan itu di dalam kematian dan kebangkitannya Kristus, dan kita tidak hidup lagi di dalam dosa, tidak hidup lagi dalam perhambaan, tidak hidup lagi dalam perbudakan, tetapi kita hidup di dalam shalom bersama dengan Kristus.
Bapak Ibu, pembacaan kita tadi ayat yang ke-29 itu rumah-rumah yang di kota itu. Kita tidak melihat rumah-rumah yang di kota Bapak Ibu seperti yang di kota Timika, itu bukan seperti itu cara pandang orang yang hidup di dalam Yobel yang sejati, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi melihat rumah yang di tembok-tembok itu Bapak Ibu dalam perspektif iman rohani kita, bahwa kita hidup dalam suatu lingkungan yang diatur. Contohnya Bapak Ibu, kita hidup di dalam Yobel yang sejati yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita dipercayakan dalam rumah yang ada di kota ini pada bidang tertentu Bapak Ibu. Contohnya kita karyawan Freeport. Karyawan Freeport, kamu kerja dengan aturan yang ada, tidak bisa seenaknya. Itu ada tembok tinggi menjadi pagar. Di dalam kita hidup di dalam kota itu, hidup di dalam melakukan pekerjaan itu, kita diatur oleh aturan. Tidak bisa bebas. Yang mau hidup sesuka hatinya tidak bisa betah tinggal di dalam rumah yang ada tembok-tembok itu. Orang yang mau hidup bebas sesuai dengan apa yang dia mau, tidak bisa hidup dalam suatu komunitas, tidak bisa. Karena ada pagar-pagar tertentu, ada tembok-tembok yang mempagari setiap kota yang ada itu. Sehingga bagi orang Israel Bapak Ibu, rumah-rumah yang ada di kota itu tempat untuk mencari. Bukan itu yang penting untuk mereka. Sama dengan kita Bapak Ibu. Pekerjaan yang ada pada kita Bapak Ibu, itu tempat untuk kita menghidupi, mencari nafkah di situ. Itu bukan usaha yang abadi, bukan. Itu sifatnya sesaat, ada batasnya, ada waktunya. Kalau sudah 60 tahun ya sudah, harus keluar dari rumah tembok itu. Kemana Bapak Ibu? Pergi di rumah yang ada di desa-desa sana tuh, yang tidak ada pagarnya. Rumah-rumah desa di sini Bapak Ibu pahami dari sudut mana? Rumah yang ada di desa-desa yang tidak dipagari Bapak Ibu, mari kita melihatnya dari sudut kerohanian kita dalam perspektif persekutuan seperti ini. Dalam persekutuan seperti inilah Bapak Ibu, rumah-rumah di desa itu yang tidak ada pagarnya. Di dalam rumah Tuhan ini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Kita semua sama. Tidak ada pembatas. Karena kau bos jadi kau duduk depan. Kau orang kaya jadi kau duduk di depan. Tidak ada. Itu rumah-rumah di desa yang tidak dipagari. Semua orang bebas. Semua orang boleh datang di dalam rumah Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau dalam kelemahanmu engkau jatuh ke dalam dosa, tidak pakai expire. Seperti rumah yang ada di kota-kota, expire-nya 1 tahun. Rumah-rumah di desa tidak punya expire. Kalau engkau tidak sanggup keluar dari masalah dan dosa yang engkau perbuat itu, kau bisa minta tolong. Minta tolong sama sanak saudaramu. Sanak saudaramu itu siapa? Persekutuan Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Ada penatua, ada semas. Kalau masalah persoalanmu terlalu berat sekali dan tidak sanggup untuk keluar dari masalah itu, datanglah ke tetangga, datanglah kepada sahabat, datanglah kepada persekutuanmu yang ada di rayon persekutuanmu dalam unsur untuk membawa. Ini penebusan Bapak Ibu. Penebusan itu tidak mesti digantung di kayu salib bersama dengan Kristus baru dikatakan penebusan, tidak. Ketika Bapak Ibu kita menjawab pergumulan dari sesama kita manusia, dia haus dan kita kasih air, itu penebusan. Ada saudara-saudaramu yang kelaparan dan engkau memberi makan, itu penebusan. Ada saudara-saudaramu yang sakit dan engkau karena kelaparan kau datang membawa beras, itu penebusan. Penebusan dalam perspektif rohani seperti itu. Kalau satu dan lain hal Bapak Ibu, Tuhan memberikan kemungkinan untuk minta tolong. Tapi kalau permintaan tolongmu juga tahun Yobel juga engkau akan dibebaskan. Dalam anugerah Tuhan engkau akan diampuni. Anugerah Tuhan kapan berlakunya Bapak Ibu? Untuk pengampunanmu terhadap dosamu. Anugerah Tuhan kapan berlaku? Ada yang tahu? Anugerah Tuhan akan berlaku kalau kita sudah tidak punya nafas lagi. Tidak sempat kita meminta ampun, kita sudah out. Anugerah Tuhan berlaku, dosamu diampuni. Pulanglah dalam damai dan sejahtera. Dari tanah kembali ke tanah. Anugerah berlaku untukmu. Tahun Yobel berlaku untukmu. Pembebasan dan engkau kembali. Engkau kembali ke tanah
Bapak Ibu, persekutuan yang Tuhan Yesus kasih, kita semua ini orang-orang Lewi masa kini. Orang Lewi bisa hidup hanya karena anugerah. Kita hidup Bapak Ibu hanya karena anugerah. Atau ada yang membayar pada Tuhan Yesus baru dikasih keselamatan? Ada? Tidak ada. Tuhan mengampuni dosa kita Bapak Ibu dengan tidak melihat, waduh, Pak Setsada ini orang biak jadi sasa yang dia sedikit dulu. Tidak ada seperti itu. Tuhan tidak melihat Bapak Ibu siapa kita, dan Tuhan menebus kita dari dosa kita. Kitalah orang Lewi. Kita hidup karena anugerah, kita hidup karena sola gratia, bukan karena siapa kita Bapak Ibu. Kita bukan siapa-siapa, tapi karena anugerah, belas kasihan kita diselamatkan. Orang yang hidup di dalam Yobel yang sejati ini Bapak Ibu, mari kita juga tahu diri. Kedua belas suku tadi dikatakan, Musa katakan kepada mereka, kalau sukumu besar kasihlah banyak-banyak kepada orang Lewi. Kalau engkau ya begitu ya sudah, apa adanya. Sudahkah Bapak Ibu kita menghidupi dalam kehidupan kita orang ini? Kalau kita diberkati Tuhan dengan agak besar, kita orang punya pendapatan, agak besar kita punya penghasilan, sudahkah kita kasih besar sama Tuhan? Sudah. Kalau di Kuala saya tahu, Kuala itu luar biasa, sudah melakukan itu. Tuhan memberikan banyak, Tuhan memberikan yang terbaik, dan jemaat Bethlehem Kuala Kencana memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena orang Lewi hidup dari situ. Dan hanya orang Lewi Bapak Ibu yang bisa memberkati. Hanya orang Lewi yang bisa mengumpulkan kita seperti ini. Tidak semua orang bisa mengumpulkan seperti ini. Hanya orang Lewi. Karena mereka Tuhan punya. Sudahkah kita menghidupi itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Atau kita gede banget gitu tapi kita kasih segini? Ingat Bapak Ibu, pembacaan kita minggu lalu, segala sesuatu yang ada pada kita adalah titipannya Tuhan. Semua yang ada pada kita Bapak Ibu adalah titipannya Tuhan. Sifatnya tidak abadi. Perhatikan Bapak Ibu dalam kitab Bilangan itu, dalam Bilangan 25. Bilangan 25 ayat 2 dia bilang begini. Mereka mengajak, ayat 35, dua minta maaf, ayat 35. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka memberikan kota-kota dari milik pusakanya kepada orang Lewi untuk dihuni. Tanah-tanah pengembalaan di sekeliling kota-kota itu juga harus kamu berikan kepada orang Lewi. Baru dia sambung dalam ayatnya yang ke-8 begini. Dalam Ulangan 35 tadi, ayat yang ke-8 dia begini. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya kamu harus ambil banyak, dan dari yang sedikit jumlahnya kamu harus ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan kepada orang Lewi sejumlah kota menurut banyaknya milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Satu ayat lagi Bapak Ibu dalam kitab Yehezkiel, dalam Yehezkiel 44, Yehezkiel 44 itu ayat yang ke-28 itu berbunyi begini. Yehezkiel 44 ayat 28 bunyinya begini. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab perhatikan di situ, akulah milik pusakanya. Jangan berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Mereka tidak punya milik pusaka Bapak Ibu. Orang Lewi itu pendatang. Kami bukan jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Orang Lewi itu pendatang. Mereka hidup dari belas kasihan, tapi firman Tuhan bilang seperti itu. Engkau diberkati, wujudkanlah berkatmu itu dalam bentuk nyata, supaya Bapak Ibu berkat itu tidak diambil oleh Tuhan kembali. Perhatikan Bapak Ibu dalam kitab Efesus, dalam kitab Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9.
Efesus 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Kita diberkati Tuhan Bapak Ibu dengan siapa kita sekarang ini, itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi itu pemberian dari Tuhan Allah. Karena itulah hidupilah Yobel sejati ini dalam hidupmu dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya di dalamnya Bapak Ibu berkat Tuhan terus dinikmati sepanjang kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pujian dari Solideo Vokal Group, dipersilakan. Di saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini. Hanya Yesus terang dan jalanku. Di saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini. Hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya
sementara, satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku, kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Kita akan menyanyikan nyanyian rohani 132 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 untuk mengiringi persembahan syukur kita dikumpulkan. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 pada ayat yang ke-7. Ya Tuhan, murah-Mu baka.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, puji syukur hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan dan membawa persembahan-persembahan syukur kita di dalam 8 kantong kolekte, 1 kotak program, 1 kotak diakonia, dan 1 kotak aksi 1000 YPK. Bersamaan dengan itu ada beberapa keluarga maupun pribadi yang datang membawa persembahan persepuluhan ataupun persembahan pengucapan syukur. 2 amplop persembahan persepuluhan, pengucapan syukur ulang tahun penambahan usia seorang pemuda tanggal 21 September usia ke-31 RT 4 Rayon 2. Pengucapan syukur ulang tahun seorang pemudi Rayon 3 yang ke-25 tahun tanggal 18 September. Ucapan syukur dari seorang ibu atas HUT ke-60 tahun pada tanggal 17 September serta 3 amplop pengucapan syukur tanpa nama. Seluruh doa persembahan kita akan langsung dibawakan dari mimbar. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan di sepanjang kehidupan kami dalam kami melakukan segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Wujud syukur kami di dalam penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, kami datang membawa apa yang ada pada kami yang sudah dikumpulkan oleh hamba-hamba-Mu lewat tangguk dan bahkan diberikannya lewat kotak-kotak yang sudah disiapkan. Berkatilah semua apa yang kami boleh berikan supaya semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dikelola dengan baik untuk menopang penata layan dan pekabaran Injil-Mu dalam gereja kami GKI di Tanah Papua. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sudah dibacakan namanya satu persatu yang membawa pengucapan syukur untuk penyertaan kasih sayang-Mu sehingga mereka mengalami sukacita, dan sukacita itu mereka sadari bukan karena kuat dan hebat mereka, tetapi sukacita itu boleh teralami hanya karena anugerah yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sudah dibacakan namanya, yang sudah membawa persepuluhan, berkatilah supaya lewat berkat yang Tuhan boleh berikan kepada setiap mereka akan memberikan apa yang Tuhan punya dan selebihnya akan dikelola untuk menjadi jawaban dari apapun yang menjadi kebutuhan dari setiap pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk mereka yang akan mengelola persembahan, berilah roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Diberi kesempatan kepada Solo dari Yuyun. Solo dari Yuyun, dipersilakan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri
jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Untuk pengakuan iman, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1 hingga yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa,
kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kudus yang kami lakukan di saat ini. Berkatilah setiap pujian kami, bahkan atas perkenaan cinta kasih-Mu Tuhan. Sempurnakanlah setiap firman yang telah kami baca, pelajari dan dengar bersama di saat ini, supaya di dalam kesempurnaan-Mu Tuhan, firman ini menjadi jelas, menjadi terang kepada setiap kami, untuk kami menjadikan sebagai bagian dalam kehidupan kami, untuk menjadi suluh dan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami sebagai persekutuan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Berkatilah kami sebagai imam, kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Biarlah di dalam berkat-Mu Tuhan kami memperoleh kemampuan dan kesanggupan di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, dan biarlah kami dapat melakukan semuanya itu di bawah penyertaan tuntunan kasih sayang yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat dalam unsur Parpam, PW dan PKB. Berkatilah supaya dalam berkat-Mu Tuhan kehidupan persekutuan ini boleh terus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Kami berdoa untuk kehidupan kami Tuhan, anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada setiap kami. Berkatilah supaya dalam berkat-Mu mereka memperoleh pertumbuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lewat pendampingan mereka mengikuti pendidikan yang mereka tekuni saat ini, biarlah waktu Tuhan boleh tepat pada waktunya untuk bisa menyelesaikan pendidikan yang mereka tekuni, dan di situ nama-Mu akan mereka puji. Kami juga berdoa untuk setiap anak kami Tuhan yang ada dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan. Berikanlah kemudahan kepada setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit dimanapun berada saat ini. Kami mohon mujizat boleh terjadi untuk mereka disembuhkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sementara dalam pemulihan. Tuhan Yesus mau campur tangan dalam seluruh usaha kerja yang dilakukan oleh keluarga, supaya pemulihan yang sementara mereka jalani saat ini, waktu Tuhan boleh tepat pada waktunya untuk penyakit ini boleh berlalu, dan dia memperoleh kesembuhan secara total yang kesemuanya berasal dari Tuhan Allah sendiri. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk gereja kami GKI di Tanah Papua. Memberkati pimpinan kami, Bapak Ketua Sinode dalam seluruh kehidupannya, dalam pergumulan, dalam melakukan setiap pekerjaannya. Tuhan mau hadir supaya dalam kehadiran-Mu Tuhan hamba-Mu boleh memperoleh hikmat, dan biarlah hikmat itu Tuhan dipergunakan dengan sempurna untuk mengambil setiap keputusan untuk gereja kami GKI di Tanah Papua. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk PT Freeport Indonesia dalam masa operasi, dalam melakukan segala sesuatu yang sudah diprogramkan. Tuhan mencampur tangan di dalamnya supaya semuanya boleh berjalan dengan segala baik. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada mereka yang dipercayakan, sehingga boleh menemukan dua saudara terkasih kami yang mengalami musibah pada beberapa waktu yang lalu. Kami sadar sungguh Tuhan, semuanya ini boleh terjadi bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena belas kasihan yang berasal dari Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang sudah dipercayakan untuk melakukan pencarian bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum diketemukan. Kami mengimani dan meyakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu wujudkanlah firman-Mu itu Tuhan dalam bentuk nyata dengan memberi petunjuk kepada mereka yang dipercayakan yang sementara melakukan pencarian di Tembagapura, supaya semuanya Tuhan boleh berjalan dengan segala baik. Dan kelima saudara kami yang saat ini belum ketemukan itu, atas perkenaan dan cinta kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami boleh diketemukan, dan kami mengimani meyakini bahwa segala sesuatunya ada dibawa dalam rancangan Tuhan. Karena itu berilah yang terbaik Tuhan untuk mereka yang dipercayakan untuk mencari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pimpinan PT Freeport. Berkatilah mereka supaya mereka diberi kuat dan sehat, dijauhkan dari segala susah mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut. Dan biarlah di atas semua itu nama-Mu terus akan mereka puji-puji dan permuliakan. Kami juga berdoa untuk semua karyawan-karyawati yang Tuhan pekerjakan di dalam perusahaan PT Freeport Indonesia dan privatisasi dan kontraktor-kontraktor yang lainnya. Tuhan berkatilah supaya dalam berkat mereka melakukan pekerjaan ini untuk kemuliaan nama Tuhan boleh terus dipuji-puji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kami akan memasuki minggu kerja yang baru. Berkatilah kami supaya kami dapat menjalani minggu baru ini dengan segala baik dan dihindarkan dari segala susah mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut. Tak lupa kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Berkatilah pimpinan kami supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan biarlah di dalam wilayah kepemerintahan secara khusus Kota Timika, kami merasakan damai sejahtera dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan.
Kepada setiap hamba-hambamu Tuhan, penatua Syamas yang ada di jemaat Bethlehem Kola Kencana di tempat ini, pendeta, berkati supaya mereka dapat melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan dengan takut akan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jikalau ada salah dosa kami, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian rohani 121 ayat 1 dan 2. Ayat 1 kita duduk dan ayat yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Selamat tanah yang dilindung Tuhanmu. Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai dan sejahtera. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sambil berjabat tangan. Kita kembali nyanyi dari nyanyian rohani 121 pada bait yang